Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pemerhati Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini hari Rabu tanggal 28 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2024 Masehi, kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah talkhis dari Daurah Syariah yang ke-8 bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Daurah yang berlangsung sampai dengan tanggal 11 insyaallah, membahas berkaitan dengan masalah-masalah akidah dari kitab dan risalah ilmiah yang beliau tulis, yaitu Sabil Rasyad fi Takrir Masail I'tiqad. Dan insyaallah kita akan simak talkhis dan ringkasan dari apa yang beliau sampaikan di kesempatan sore dan malam kemarin insyaallah. Dan alhamdulillah bersama kami Al-Ustaz Rizal Yuliar hafizahullahu ta'ala telah hadir di tengah-tengah kita, akan menyampaikan talkhis dan ringkasan yang insyaallah akan bermanfaat dalam bab dan permasalahan akidah yang beliau sampaikan di kesempatan daurah kali ini. Dan langsung saja kita simak kepada Ustaz Fadil Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kita lanjutkan kembali bersama ringkasan penyampaian materi daurah syariah yang ke-8 yang telah dibawakan dan dijelaskan oleh beliau Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Di antara yang disampaikan pada kesempatan sore kemarin adalah tentang beberapa bentuk penyimpangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan ruqyah. Disebutkan yang pertama di antara beberapa bentuk penyimpangan dan kekeliruan ruqyah adalah melakukan ruqyah dengan lafal atau diksi-diksi yang mengandung kesyirikan, seperti menyebutkan nama-nama jin, memanggil setan, meminta perlindungan kepada jin dan setan, mendatangi dukun yang membaca jampi-jampi atau mengajarkan ruqyah mantra dengan simbol-simbol yang tidak dimengerti. Ini di antara bentuk penyimpangan dan kekeliruan dalam ruqyah yang pertama. Yang kedua, di antara beberapa bentuk penyimpangan dan kekeliruan ruqyah adalah pelaksanaan ruqyah dengan metode yang diinovasi namun ternyata tidak berdasar tuntunan syar'i. Tidak pula diketahui metode itu telah dilakukan oleh generasi salih terdahulu, as-salafus salih. Gambarannya seperti melakukan ruqyah kolektif atau berjamaah. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan tuntunan ruqyah dilakukan sendiri-sendiri. Artinya untuk satu orang, bukan secara kolektif berjamaah. Atau dengan metode
memperdengarkan suara rekaman. Jadi bukan dibacakan secara langsung, akan tetapi memperdengarkan rekaman, baik audio ataupun video. Bentuk yang lain juga adalah dengan meruqyah sekaligus meniupkan dengan ludah ringan, tetapi di sejumlah besar volume air. Seperti misalnya di gentong atau di ember besar atau di tower air, ya, kemudian barulah dibagikan secara massal. Dan di antara bentuk metode yang tidak berdasar tuntunan syar'i adalah diciumkannya terlebih dahulu pasien ruqyah ini kepada kulit serigala sebelum pelaksanaan ruqyah, dengan keyakinan bahwa jin atau syaitan akan lari dengan hal tersebut. Ini sama sekali tidak pernah dituntunkan, tidak oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak pula oleh generasi terbaik umat ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara beberapa kekeliruan atau penyimpangan dalam pelaksanaan ruqyah adalah ketergantungan hati orang yang diruqyah kepada para peruqyah. Ya. Ketergantungan hati orang yang diruqyah kepada para peruqyah. Meyakini misalnya bahwa para peruqyah itu merekalah yang memiliki kesembuhan. Waliyadzubillah. Ini berarti penyimpangan bahkan pada ranah pada ranah tauhid rububiyah. Meyakini bahwa peruqyahlah yang dapat memberikan kesembuhan. Ini jelas sebuah penyimpangan yang jauh. Atau ketergantungan hati kepada para peruqyah dengan meyakini bahwa ada rahasia atau trik-trik tertentu atau kunci-kunci utama yang dijampi-jampikan khusus oleh para peruqyah, dan ini hanya diketahui oleh para peruqyah tertentu, sehingga hanya dengan rahasia dan kunci-kunci itulah ruqyah barulah berkhasiat. Dan bila hal ini diakui oleh si peruqyah itu sendiri, maka sungguh merupakan kedustaan, dan bahkan justru itu termasuk jenis mantra-mantra kedukunan. Tentu ini perlu dijauhi dan ditinggalkan. Di antara bentuk lain penyimpangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan ruqyah adalah keyakinan sebahagian pemohon ruqyah bahwa bila ruqyah dilakukan oleh diri sendiri, maka tidak mendatangkan manfaat. Seseorang berpikir, bahkan mungkin meyakini, kalau saya sendiri yang meruqyah diri ini, maka tidak bermanfaat, tidak akan menghadirkan kesembuhan. Ini hal yang keliru. Karena justru dengan keyakinan ini, ada konsekuensi-konsekuensi negatif. Yang pertama, berarti dia meninggalkan tuntunan ruqyah mandiri. Padahal itu yang terbaik. Semakin seseorang itu dapat menunjukkan kelemahannya, kefakirannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar peluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dan permohonan ruqyah itu. Kemudian konsekuensi negatif lainnya dari keyakinan keliru tadi adalah seseorang justru bisa meyakini kesembuhan itu hanya dapat hadir melalui ruqyah orang-orang tertentu saja. Dan ini juga tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan seseorang itu meyakini bahwa dirinya sendiri tidak bisa meruqyah mandiri, justru dia meninggalkan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seorang hamba hendaklah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penghujung dari pasal yang ketiga terkait dengan ruqyah, di mana Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala menjelaskan dan mengkaji tentang beberapa penyimpangan di dalam pelaksanaan ruqyah.
Kemudian selanjutnya pada sesi di malam hari beliau masuk kepada pembahasan pasal yang keempat, yaitu keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tamaim, terkait dengan tamaim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, ada beberapa bagian penjelasan dalam hal ini. Yang pertama adalah definisi, baik dari tinjauan etimologi bahasa ataupun tinjauan terminologi atau istilah syar'i. Beliau menjelaskan bahwa dari tinjauan etimologi bahasa, tamaim merupakan bentuk plural dari kata tamimah, bahasa Arab, yang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, berarti kesempurnaan obat dan kesembuhan. Ini secara bahasa. Adapun dari tinjauan terminologi atau istilah syar'i, maka tamaim atau tamimah adalah segala sesuatu yang dipakai atau dikenakan, digantungkan, dikaitkan, baik pada badan manusia atau pada hewan dan tunggangan, atau di berbagai jenis tempat atau yang lainnya, berupa jimat-jimat yang diyakini dapat menangkal kejahatan, keburukan, ataupun bisa menghilangkan dan memusnahkan keburukan tersebut. Ya, mungkin bisa diringkas dengan satu kata, yaitu jimat. Maka pembahasan tentang tamimah atau bentuk pluralnya tamaim itu dikenal di dalam bahasa kita sebagai pembahasan tentang jimat. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang ragam jimat dan hukum-hukumnya. Beliau menyatakan bahwa hukum jimat atau tamimah itu diperinci berdasarkan klasifikasi jenisnya. Berdasarkan klasifikasi jenisnya. Jenis yang pertama adalah jenis jimat yang disepakati keharamannya, yaitu setiap jimat yang dipakai atau digantungkan, ya, berupa sesuatu yang diyakini sakti, bisa menangkal atau melindungi, atau berisi kekuatan permintaan tolong kepada jin, kepada setan, baik berupa simbol-simbol hieroglif atau lambang-lambang yang tidak dimengerti ataupun tidak bermakna terfahami oleh kebanyakan orang. Atau bisa juga berupa manik-manik, ya. Atau bisa juga berupa tali, benang-benang ikatan, atau anting, atau gelang, baik yang terbuat dari besi, dari tembaga, ataupun jimat tamimah modern kekinian. Inilah jenis yang disepakati keharamannya. Jenis ini disepakati oleh para ulama sebagai hal yang terlarang, haram, sejak masa para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga di zaman generasi tabi'in, generasi terbaik kedua umat ini, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik ketiga umat ini, dan semua ulama yang mengikuti pijakan ilmu dan kebenaran generasi terbaik umat ini. Hal itu berdasarkan banyak dalil, di antaranya adalah hadis-hadis yang sahih yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau pernah bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, ya,
jampi-jampi, mantra, tamimah atau jimat, dan pelet adalah kesyirikan. Demikian pula terdapat sebuah riwayat dikisahkan bahwa tatkala sekelompok orang datang untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menolak atau meninggalkan berbaiat kepada satu orang. Maka mereka bertanya, "Duhai Rasulullah, engkau telah membaiat 9 orang dan menolak 1 orang. Mengapa?" Maka baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau menjawab, sesungguhnya dia memakai jimat tamimah. Lantas beliau memotongnya dan barulah beliau membaiatnya. Setelah itu beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dipasrahkan kepadanya. Kesepakatan para ulama perihal larangan dan keharaman tersebut telah dinukilkan oleh para ulama, di antaranya adalah oleh Muhammad ibn Rushd rahimahullah. Beliau pernah berkata, menggantungkan lonceng-lonceng, kalung-kalung yang merupakan jimat tamimah di leher onta, hukumnya haram dan terlarang di sisi para ulama rahimahumullah. Nah, beliau mengisyaratkan bahwa para ulama menyepakati larangan tersebut. Demikian pula Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwa para ulama mengharamkan semua yang digantungkan seperti jimat ikatan tali atau batang-batang atau tongkat-tongkat yang dipegangi oleh seseorang guna melepas derita atau petaka. Demikian pula para ulama mengharamkan gelang besi atau baja yang dikenakan di lengan. Ya, di sini biasanya di lengan atas, agar tidak diganggu jin misalnya, atau agar tidak tertimpa kesialan misalnya. Hal-hal semacam ini, kata beliau, merupakan godaan ketergelinciran yang dilancarkan oleh syaitan. Maka inilah yang dinukilkan tentang kesepakatan para ulama berkaitan dengan larangan dan haraman jimat-jimat tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekh menjelaskan tentang bahwa keharaman tersebut bertingkat-tingkat. Tidak di satu tingkatan yang sama. Keharaman itu bertingkat berdasarkan jenis jimat serta keyakinan pemakainya. Beliau membuat klasifikasi bahwa bila jimat-jimat tersebut diyakini memberikan manfaat atau memang dialah yang menangkal bahaya, maka hal ini termasuk keyakinan yang mengkategorikan pemakaian jimat ini sebagai syirik besar, syirkun akbar, yang bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apabila diyakini bahwa jimat itulah yang memang memberikan manfaat atau menangkal bahaya. Ya. Namun klasifikasi lain, bila tidak diyakini demikian, hanya diyakini sebagai sebab saja, maka itu tidak termasuk syirik besar, tetapi termasuk syirik kecil. Kemudian jenis jimat yang lain yang akan berkonsekuensi sebuah hukum adalah jenis yang diperselisihkan hukumnya di antara para ulama, yaitu jimat tamimah yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau
nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau doa-doa yang ada di dalam tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini terkadang memang ada ya beberapa jimat yang diyakini memiliki khasiat tertentu. Ternyata jimat itu berisi ayat-ayat Al-Quran, berisi tulisan penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau mungkin doa-doa tertentu. Maka jimat seperti ini diperselisihkan hukumnya di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang memperbolehkan jimat jenis ini. Dan mereka menjelaskan bahwa apabila jimat jenis ini dipakai atau digantungkan setelah sakit atau setelah terjadi ain, kedengkian, setelah terjadi kemudian dipakai, maka sebagian ulama menyatakan boleh. Pendapat ini dinukilkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, namun penukilan itu tidak valid ya, tidak sahih. Dan disebutkan juga bahwa inilah pendapat Atha, kemudian pendapat Sa'id bin Al-Musayyab, kemudian pendapatnya Abu Ja'far Al-Baqir, pendapatnya Imam Malik, pendapat yang dinukilkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, dan inilah pula pendapat pilihan Ibnu Abdil Barr dan Ibnul Qayyim rahimahumullahu jami'an. Dalilnya yang pertama adalah qiyas. Diserupakannya jimat jenis ini, jimat yang berisi ayat Al-Quran, berisi nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, berisi doa-doa dalam tuntunan sunnah. Kata mereka, jimat yang isinya seperti ini serupa dengan ruqyah yang diperbolehkan selama bukan kesyirikan. Ruqyah itu selama berisi ayat-ayat Al-Quran, berisi permintaan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka ruqyah itu menjadi boleh, sebagaimana tentu disebutkan pada ringkasan sebelumnya. Ya. Maka pendapat para ulama yang membolehkan jimat jenis ini mengkiaskan, menyerupakan jimat jenis ini berisi ayat Al-Quran, nama dan sifat Allah, doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, seperti halnya ruqyah yang memang juga diperbolehkan selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian dalil yang kedua, kata mereka bahwa larangan memakai jimat itu hanya berlaku bila jimat tersebut dipakai atau digantungkan sebelum sakit, sebelum terjadinya malapetaka, diyakini sebagai penangkal. Nah, ini yang terlarang. Adapun bila dipakainya setelah terjadi, jadi orang sakit baru dipakai jimat jenis ini, atau seseorang mungkin terkena ain baru dipakaikan jimat jenis ini, tamimah jenis ini, maka kata mereka boleh. Seperti halnya berobat atau seperti halnya mengharapkan keberkahan dari isi jimat tersebut. Ya. Akan tetapi Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala menguatkan bahwa jimat meskipun berisi ayat Al-Quran, meskipun berisi nama dan sifat Allah, meskipun yang tertera pada jimat itu adalah doa-doa dalam sunnah Rasulullah SAW, maka ini terlarang dan hukumnya tetaplah haram. Inilah pendapat yang
dibawakan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdullah ibnu Ukaim, kemudian Abdullah ibnu Amr ibn al-As, dan inilah pendapat beliau yang benar. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa beliau membolehkannya maka itu tidak valid. Demikian inilah pula yang menjadi pendapat sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, pendapat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan inilah pula yang terfahami dari pendapat Hudzaifah radhiyallahu anhu, pendapatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga pendapat murid-murid beliau seperti Al-Aswad, Alqamah, Ibrahim An-Nakha'i, dan lain sebagainya. Ini justru pendapat sejumlah banyak para sahabat dan para tabi'in, murid-murid mereka. Larangan yang ditetapkan pada jimat meskipun berisi ayat Al-Quran, nama dan sifat Allah, doa-doa dalam tuntunan sunnah Rasulullah, itu berdasarkan beberapa penguat dalil. Yang pertama adalah bahwa semua larangan tentang tamimah atau jimat itu bersifat umum. Larangannya bersifat umum. Tidak ditemukan pengkhusus atau pengecualian yang menunjukkan boleh memakai jimat berisi ayat Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada pengecualian yang menyebutkan bahwa jimat itu terlarang kecuali yang dari Al-Quran, yang berisi nama dan sifat Allah, yang berisi doa, tuntunan sunnah Rasulullah. Tidak ada. Ya. Tidak ada pengecualian tersebut. Ini dalil yang pertama. Sehingga konsekuensi tidak adanya, tidak terbuktinya pengecualian atau pengkhususan jimat yang diperbolehkan harusnya berkonsekuensi bahwa semua jimat itu terlarang. Berada pada hukum asal larangan dan keharamannya. Kemudian yang kedua, dalil sekaligus koreksi terhadap pendapat yang pertama bahwa dikiaskannya, diserupakannya ruqyah jenis jimat jenis ini dengan ruqyah yang diperbolehkan, ya, ini metode kias yang tidak dibenarkan. Dalam istilah para fuqaha atau usuliyin disebut dengan qiyas ma'al fariq. Penyerupaan atau pengkiasan yang justru menampakkan titik-titik perbedaan sehingga tidak bisa diserupakan. Qiyas yang tidak bisa dibenarkan. Karena memang keduanya berbeda. Ya. Asy-Syaikh menjelaskan bahwa kalau ruqyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak terdapat di dalamnya kesyirikan. Adapun tamimah, jimat, maka tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Sehingga untuk memahami adanya pengecualian diperlukan dalil spesifik. Ya, diperlukan dalil yang spesifik. Kemudian dalil yang ketiga yang menguatkan para sahabat, para tabi'in mengukuhkan keharaman jenis jimat ini adalah bahwa diperbolehkannya jimat atau tamimah jenis ini justru membuka potensi menyebabkan ketergantungan hati si pemakai jimat jenis ini sehingga akan justru melemahkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang pemakai jimat, meskipun isinya adalah ayat Al-Quran, nama dan sifat Allah, doa-doa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru ini berpotensi akan melemahkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh jadi hingga menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Akan terbuka peluang justru bergantungnya kepada jimat isi-isi tersebut. Ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Bukan tetap bertawakal, meminta, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ya,
Barang siapa bergantung kepada sesuatu, niscaya akan dipasrahkan kepadanya. Kemudian dalil yang keempat, bahwa menjadikan Al-Quran sebagai jimat merupakan celah ketergelinciran menuju ketergantungan kepada jimat kesyirikan. Jadi kalau sudah ada pembolehan pada jimat jenis tertentu, penulisan ayat dan lain sebagainya, justru ini akan membuka peluang seseorang memakai jimat, namun ternyata itu adalah jimat yang terlarang atau kesyirikan. Padahal kita tahu di dalam Islam ada kaidah yang sangat agung tentang konsep saddud dzari'ah. Agama kita ini menutup semua celah atau peluang ketergelinciran seorang hamba muslim baik dalam kesyirikan ataupun dalam larangan dan keharaman. Maka ketika dibolehkan, ini membuka peluang. Sehingga semestinya yang selaras dengan kaidah agung tersebut adalah ditutup dan tetap dihukumi terlarangnya jimat jenis seperti ini. Kemudian juga dalil yang kelima yang menguatkan pendapat larangan jimat jenis ini adalah menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan celah penghinaan kepada ayat-ayat tersebut. Terutama ketika saat dibawa untuk, mohon maaf, buang hajat misalnya. Kalau seseorang pakai jimat, jimatnya isinya ayat Al-Quran, nama dan sifat Allah, doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, dia pakai, maka mungkin dia akan ke toilet, dia akan buang hajat, atau dia akan, mohon maaf, menggauli istrinya. Nah, ini bagian dari imtihan, ya. Bagian dari sikap justru menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Dan Syekh di bagian akhir penjelasan tersebut menambahkan bahwa ini pun, jimat jenis ini pun, ya, yang berisi ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah atau doa tuntunan Rasulullah, itu tidak pernah dinukilkan, tidak pernah diketahui telah dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, tidak ada. Maka ini semakin mempertegas bahwa jimat meskipun berisi ayat-ayat Al-Quran, berisi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, berisi doa-doa yang dituntunkan dalam sunnah, tetap tidak diperbolehkan dengan 6 penguat yang disampaikan oleh beliau tadi. Kemudian yang terakhir, di pembahasan terakhir, beliau menjelaskan tentang namadhij li ba'dhi tamaim al-mu'asirah, ya. Beberapa contoh jimat milenial, ya, jimat-jimat kekinian yang mungkin sebagian memandang enggak apa-apa karena kesan yang nampak itu tidak seperti jimat yang dipakai oleh orang-orang dahulu, ya, yang mungkin dinilai ini sudah kuno begitu. Maka Syekh justru menukilkan ada dan termasuk jenis jimat tamimah yang terlarang di dalam agama meskipun sudah terkemas dengan packaging jenis kekinian, ya. Jimat yang terkesan masih relevan dengan zaman ini dan dianggap milenial. Beliau bahkan menyatakan bahwa jimat milenial ini masih dipakai oleh sebahagian orang, ya. Dan bukan hanya di satu negara saja, tetapi juga bahkan di banyak negara. Di zaman ini masih banyak sebagian orang memakai jimat jenis tersebut. Yang pertama, kata beliau, adalah al-wada'ah, ya. Kerang putih, kerang laut, ya, yang dikalungkan atau digantungkan di leher sebagian orang
termasuk jika digantungkan di lehernya anak-anak kecil. Dijelaskan oleh Ibnul Athir rahimahullah, huwa syai'un abyad yujlabu minal bahr yu'allaqu fi huluqis sibyan wa ghairihim. Ya. Yang namanya al-wada'ah itu adalah sesuatu yang warnanya putih dihadirkan dari laut, biasanya dipakai di kalung anak-anak kecil atau selain mereka. Dan ternyata al-wada'ah itu artinya adalah bentuk kerang yang dijadikan sebagai jimat dan diyakini berkhasiat, memiliki kesaktian, bisa menangkal kejahatan atau semisalnya. Kemudian Syekh menukilkan hadis yang dibawakan oleh Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Wa man 'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kesempurnaan baginya. Tidak akan memberikan kesembuhan atau pengobatan yang sempurna baginya. Dan barang siapa yang menggantungkan atau memakai wada'atan, kalungan kerang, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kebaikan padanya. Nah, ini menunjukkan bahwa jenis wada'ah adalah termasuk jimat dan ternyata hingga saat ini masih ada yang demikian. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan di antara contoh ya, beberapa contoh jimat milenial itu adalah nabud dhabu', yang artinya adalah taring hewan dubuk. Ya, dhabu' dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia adalah hewan dubuk. Para pemirsa sekalian bisa meng-cross check, coba di searching ya. Hewan dubuk, D-U-B-U-K, dubuk. Yang bahasa Arabnya adalah dhabu'. Nah, hewan ini memiliki taring. Sebagian orang mengambil taring hewan dubuk ini, kemudian dijadikan baik sebagai gelang atau sesuatu yang dikalungkan dengan keyakinan menjadi jimat sakti. Demikian juga bentuk contoh jimat milenial itu, kata beliau, adalah ainu dhi'bi, ya, mata serigala. Ini juga didapatkan dan masih bisa terlihat kalau kita searching ya, mata serigala. Ya, nanti ada terlihat jenis misalnya seperti kalung yang liontin, mata kalungnya itu bentuknya adalah serigala, wajah serigala begitu. Kemudian nanti ada mata serigalanya. Ya, baik cincin ya, ataupun mungkin liontin, kalung, gelang, atau gantungan kunci, atau sesuatu yang digantungkan mungkin di mobil, mungkin di kamar dan semisalnya. Ini juga termasuk jimat milenial yang masih ada hingga sekarang, kata beliau, hafizahullah. Kemudian yang keempat adalah kalung atau gelang yang terbuat dari besi kah, dari tembaga kah, ya. Belakangan juga mungkin ada dari perak kah gitu ya, yang diyakini sebagai jimat penangkal bahaya. Ya, ini juga masih ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada tangan seseorang ya, dia memakai sebuah gelang atau sesuatu yang dikalungkan. Ya, ada jimatnya. Ya, dalam hadis Imran bin Husain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tabayyun. Ketika dilihat seseorang itu memakai gelang tertentu, ternyata beliau mengatakan minal wahinah. Artinya adalah jimat penangkal.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ama innaha la taziduka illa wahna. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kau pakai seperti ini tidak menambahkanmu kecuali kegelisahan. Bukan tertangkal dari kejahatan atau keburukan, tapi justru akan menambahkanmu kegelisahan. Wa innaka law mitta wa anta tara annaha tanfa'uka lamitta ala ghairil fitrah. Sungguh, jika engkau meninggal dunia dengan meyakini bahwa gelang jimatmu ini memberikan manfaat, sungguh engkau meninggal dunia di atas selain fitrah Islam. Subhanallah. Ini peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya fitrah setiap hamba pada dasarnya adalah fitrah Islam, fitrah tauhid, fitrah iman. Tapi fitrah ini bisa berubah, bisa bergeser manakala seseorang justru pakai gelang yang diyakini jimat bisa menangkal keburukan atau kejahatan, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan ternyata sampai hari ini masih ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang memakainya. Kemudian yang kelima beliau sebutkan adalah al-khayt, tali-tali azimat ya, atau jimat. Dan di antaranya yang masih ada di zaman sekarang itu adalah yang berisi rangkaian surat asy-syarah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Kemudian tidak hanya sampai di situ, tetapi di setiap huruf kaf di akhir ayat, setiap ayat surat tersebut kemudian dibikinkan simpul ikatan. Jadi pada setiap huruf kafnya itu dibikinkan simpul ikatan di akhir masing-masing ayat dengan akhir huruf yaitu kaf, sehingga berjumlah 8 simpul. Alam nashrah laka sadrak, kafnya disimpul. Wa wada'na anka wizrak, dibuat simpul lagi. Terus sampai kemudian berjumlah 8 simpul ikatan. Kemudian dipakaikan, dikalungkan di leher, atau mungkin dipakai di tangan, di gelang, baik di lengan bawah atau di lengan atas. Ini kata beliau sampai sekarang pun masih ada. Beliau memastikan dengan juga melakukan searching ya, dan bertanya, ternyata masih ada sampai zaman sekarang. Kemudian yang lain juga adalah udhun minan nasr, ya, potongan-potongan dari bagian tubuh burung elang atau yang semisal ini, nasr, ya, baik tulangnya atau mungkin bagian kepalanya, mungkin kukunya, ya, cakarnya begitu, atau bulunya yang dikalungkan, ya, yang dikalungkan di leher anak-anak kecil, diyakini menangkal ain, menangkal bahaya, malapetaka dan semisalnya. Ini juga ternyata masih ada. Kemudian yang lain di antara jenis jimat milenial itu adalah pasir atau tanah kuburan. Nah, artinya mungkin yang dianggap keramat ya. Bukan sembarang kuburan, tapi kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang dikultuskan. Pasirnya, tanahnya. Sebagian dioleskan di kulit ya. Ambil pasir atau tanahnya kemudian dioleskan. Atau sebagian orang justru berguling-guling ya. Yatamarraghun, mereka berguling-guling, berlumurkan pasir atau tanah tersebut. Karena mereka meyakini ini tanahnya bukan tanah sembarangan nih, tanah kuburan keramat, kata mereka begitu. Atau diambil pasir dan tanah kuburan itu dicampurkan dengan air untuk dibuat mandi atau diminumkan dan semisal ini. Ternyata jimat-jimat jenis ini banyak, masih ada. Ya. Yang seperti ini masih ada. Secara pribadi saya juga pernah melihat di makam istri seseorang yang dianggap wali di negeri ini. Ketika seorang peziarah datang, maka dia menempelkan badannya di tembok kuburan istri dari wali tersebut. Dan ketika ditanyakan kepadanya kenapa, kata dia,
ini bisa menangkal bala, bisa menolak bala. Jadi artinya ini memang terjadi bahkan di zaman seperti sekarang. Kemudian di antara bentuk jimat milenial juga kata beliau adalah al-kharazatuz zarqa. Nah, ini yang harus juga diwaspadai ya. Ada istilahnya blue eye. Nanti silahkan pemirsa sekalian juga searching, ada blue eye. Ada juga Turkish blue eye. Ini bukan cuma di negeri kita tetapi banyak di banyak negara ya. Atau biasa diistilahkan juga dengan nazar amulet. Yang hingga kini bahkan masih diyakini sebagai simbol tolak bala. Dan itu juga memang tertulis. Ya, menjadi artikel-artikel yang tersebar. Diyakini bisa menjadi penolak bala. Seperti itu mereka ungkapkan. Dan yang menyedihkannya, miris rasanya, ini masih dijual bebas, bahkan dijadikan sebagai souvenir berbagai bentuk cenderamata. Ya, ada yang menjadi mata cincin, kemudian gelang, kemudian liontin kalung, atau gantungan kunci, atau pembuka tutup botol, atau sesuatu yang ditempelkan di dinding pintu lemari es gitu ya. Itu subhanallah. Ini merupakan hal yang perlu diwaspadai oleh kita bersama. Kemudian juga kata beliau ada tapal kuda ya, yang dalam berbagai bentuk dipakai atau dikalungkan baik di pintu masuk rumah atau di gerbang ya. Diyakini yang mengundang keberuntungan atau menangkal kesialan. Menangkal kesialan. Atau juga yang kita lihat misalnya batu-batu tertentu, ragam batu-batu, batu A, batu B, batu ini, batu warna anu, batu asal sana sini, yang dinilai sakti, sakral, memiliki kekuatan spiritual, ya, menolak kejahatan, ya, menangkal petaka dan kesialan atau semisalnya. Maka ini semua tetap harus diwaspadai. Dan di akhir pembahasan tersebut Syekh seakan memberikan sebuah kaidah, kata beliau, kullu ma 'ulliqa min duni mu'athirin zahir fa innahu min jumlatit tamaim al-mamnu'ah. Segala sesuatu yang dipakai atau dikalungkan atau digantungkan tanpa adanya pembuktian bahwa hal tersebut memang memiliki dampak yang baik, maka itu termasuk tamimah atau jimat yang terlarang. Ya. Seperti sebagian orang, dan semalam juga ditanyakan, batu tertentu memiliki khasiat bisa begini, bisa begitu. Maka kata beliau itu tidak benar. Itu tidak benar. Sekalipun orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu meyakini bahwa itu terbukti secara medis misalnya, terbukti di laboratorium tertentu misalnya, maka ini bukan sesuatu yang disepakati oleh para dokter. Ya. Maka ketika sesuatu apapun bentuknya berasal dari mana saja, ya, dipakai, dikalungkan, dikaitkan, digantungkan, dan diyakini bisa memberikan khasiat ini atau itu, mendatangkan manfaat ini atau menangkal bahaya itu, sementara tidak ada pembuktiannya secara ilmiah, secara zahir nampak, maka ini sangat dikhawatirkan termasuk kepada jimat atau tamimah yang perlu kita waspadai. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, inilah kurang lebih ringkasan yang disampaikan oleh beliau Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah wa atala alaihi al-umur ala ta'ah. Dan semoga bermanfaat terutama bagi diri kami pribadi, bagi para peserta daurah sekalian, dan semoga juga bermanfaat bagi kaum muslimin di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk menjalankan kemurnian tauhid dan menyelamatkan kita, melindungi kita semua, menjaga kita semua dari ketergelinciran kesyirikan dalam bentuk apapun hingga akhir hayat kita nanti. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan, wabillahi taufiq, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Reza Yuliar hafizahullah ta'ala telah memberikan faedah ilmu yang bermanfaat. Kurang waktu beliau di sesi daurah ini memberikan talkhis dan materi dari pembahasan terkait dengan ruqyah dan juga tamimah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Semoga ringkasan materi ini bermanfaat buat para pemirsa dan pemerhati Roja dan kita semua, memberikan dan membentengi akidah kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dan tentunya ilmu ini perlu kita sebarkan dan kita luaskan agar Ahlus Sunnah atau kaum muslimin dapat memahami bagaimana pandangan Ahlus Sunnah terkait dengan masalah ruqyah dan juga tamimah. Demikian, nantikan talkhis dan materi ringkasan daurah berikutnya siang nanti pukul 13 insyaallah di dalam materi daurah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.